Yang kedua, terjadi perbesaran kapasitas dan tingkat kedalaman manusia roh yang semakin bertambah. Level ketinggian air hidup dalam diri orang percaya harus semakin naik. Yeskel pasal 47. Saya memperoleh ilustrasi sederhana untuk menggambarkan hal ini. Seperti sebuah tangki kosong yang dipasang mesin pompa air, gambaran dari dinamo. Maka air akan mengisi tangki dan membuat level air meninggi dengan cepat. Saat pompanya mati, air akan berhenti di level tertentu. Karena air terus dipakai, air pasti habis. Jadi kalaupun mau terus ada air, kita harus terus menyalakan pompanya. Ketika air terus diisi, bukan saja tangkinya penuh, tapi juga akan mulai meluber. Luberan ini akan mengisi tangki-tangki kosong lain yang terhubung dengan tangki yang dipasang pompa. Kehidupan kita akan mengalirkan aliran-aliran air hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Pastikan setiap hari aktivitas dinamika roh dalam diri kita harus selalu menyala-nyala, sehingga level air hidup dapat terus naik, tidak surut. Semakin kita bertekun melatih membangun manusia roh kita, aktivitas dinamika roh akan semakin diperbesar. Pada gilirannya, kapasitas manusia roh kita juga akan turut diperbesar. Semakin besar kapasitas pompa, maka akan membuat air tangki cepat penuh. Suatu saat, tangkinya juga harus ikut diperbesar agar dapat mengimbangi kapasitas pompa yang ada. Demikian seterusnya. Semakin besar tangki hidup kita, luberannya juga akan semakin banyak, sehingga mampu mengisi banyak bejana-bejana kosong di sekitar hidup kita. Artinya, kapasitas roh yang diperbesar akan memposisikan kita membawa pengaruh yang lebih besar bagi banyak orang. Kita pun di bawah Tuhan menjadi orang yang semakin berpengaruh, terpandang dan disegani. Yang ketiga, seiring dengan dinamika roh yang diperbesar, kita akan membutuhkan datangnya pekerjaan roh haus dan lapar yang lebih dan lebih lagi. Kurang lebihnya sama seperti orang yang habis berolahraga dengan penuh semangat dan durasi yang lama. Pasti membutuhkan makan dan minum yang lebih banyak untuk mengganti energi yang hilang dan demi membentuk massa ototnya. Semakin besar porsi latihannya, maka porsi makannya juga butuh lebih banyak. Ini kabar baiknya. Ketika kita membangun dinamika roh yang semakin besar, maka level haus dan lapar akan Tuhan dalam diri kita juga akan semakin meningkat dengan tajam. Kadar membutuhkan Tuhan dalam diri kita akan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Tanpa sadar, kita dibawa oleh Roh Kudus untuk memiliki level keterhubungan dan kebergantungan dengan Tuhan yang lebih besar dan semakin mendalam. Dengan sendirinya, kita diubahkan menjadi pribadi yang semakin melekat kepada Bapa. Kehidupan suhe memudar karena kursi tahta yang mengendalikan hidup kita tidak lagi dikuasai oleh emosi, kehendak, dan keinginan-keinginan pribadi kita lagi. Sekarang kursi tahta itu mulai diduduki oleh Roh Kudus. Pengurapan yang ada di dalam diri kita, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27, akan mendorong kita untuk berdoa, menyembah, membaca firman, mulai membatasi diri terhadap kontaminasi kedagingan, dan ada kerinduan untuk menjadi pelaku firman. Bukan lagi harus dipaksa atau sekedar karena rutinitas agamawi, tapi karena memang ada keinginan untuk mengenal Dia lebih dalam lagi. Filipi 3 ayat yang ke-10. Kehidupan bios pun juga ikut memudar karena semua yang semu, yang tidak akurat dan tidak produktif mulai diganti dengan yang ilahi. Roh akan memimpin kita membenahi setiap aspek kehidupan kita yang belum akurat. Saat kita meresponi pekerjaan firman dan roh, kita akan dibawa hidup dalam tertib ilahi. Karena yang memerintah diri kita adalah Roh Kudus, bukan self. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kerajaan keakuan atau self ditundukkan dan kerajaan Allah serta kebenarannya memerintah dalam hidup kita. Kita pun siap memanifestasikan kehidupan sebagai garam dan terang dunia. Amin.